Kalian sering dengar kata ini nggak? Bodoh amat lah, mulai aja dulu, ntar pasti juga ada jalan. Nah, kita berada dalam momen yang tepat, dimana kali ini kita akan kembali mengangkat tema Biasakan Membaca. Ini adalah sebuah buku yang masih sangat populer hingga saat ini dan telah dicetak beberapa kali dan masuk dalam kategori buku bestseller. Ya, Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya dari Mark Manson. Cuman pertanyaannya, kenapa sih buku ini sebegitu populernya? Apa karena judulnya bodoh amat yang relate dengan kehidupan saat ini, atau karena Mark Manson sendiri yang seorang blogger kenamaan? Saya rasa kurang tepat kalau seperti itu. Buku ini lebih dari itu dan memang ada benarnya, dimana waktu kita ini sangat terbatas, dimana kita juga nggak bisa memberikan atensi ke banyak hal. Jadi kita harus lebih memulai dan membiasakan mengenai beberapa hal tentang masa bodoh lah. Hai, kali ini kita nggak nge-review tentang segmen teknologi, tapi kita akan membahas mengenai produktivitas lainnya, yaitu tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya dari Mark Manson. Oke, kita bahas poin-poin pentingnya yang ada dalam buku ini. Pertama yang kita pelajari dari buku ini adalah soal pengambilan keputusan. Nah, sadar atau tidak sadar, setiap hari kita selalu membuat keputusan-keputusan dalam hidup untuk peduli sesuatu atau tidak. Dan ketika kita mempedulikan segala hal, sebenarnya ini malah membuat kita mengalami kehidupan yang sangat berat di hari itu. Artinya, kita akan lebih mudah terdistraksi, overthinking, dan lain sebagainya. Jadi di buku ini dikatakan, semakin dewasa seseorang, mestinya nggak semua hal itu harus kita berikan atensi lebih. Secukupnya aja, pilih mana yang menjadi prioritas. Dan saya rasa emang benar sih harus seperti itu. Kedua yang kita pelajari dari buku ini, bahwa masalah itu akan selalu ada. Nah, Mark Manson mengatakan, sangat konyol untuk menghindari sebuah masalah, karena inti dasarnya, masalah itu nggak akan pernah habis dalam hidup ini. Makanya di buku ini dikatakan, daripada mencoba menghilangkan masalah dari hidup kita, harusnya kita lebih sadar, masalah itu nggak akan pernah hilang dari hidup-hidup kita sekarang ini. Lebih sadar hidup juga sebagai rasa syukur, penderitaan, juga hal-hal indah lainnya. Jadi, mendingan kita mencari tahu nih, masalah apa sih yang sebenarnya layak untuk kita selesaikan, dan masalah apa sih yang sebenarnya masih nyambung dengan tujuan yang akan kita capai untuk kedepannya nanti. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Daripada berfokus mengenai masalah, lebih baik kita berfokus mengenai kesempatan. Nah, itu secara psikologis juga jauh lebih baik. Ketiga yang kita pelajari dari buku ini adalah sebuah prinsip lakukanlah sesuatu. Awalnya, Mark itu juga penuh dengan keraguan-raguan, dimana ketika ia keluar dari pekerjaannya dan fokus membangun bisnis online, saat itu sebenarnya ia buta dengan apa yang ia kerjakan. Tapi yang kita pahami di sini adalah prinsip lakukanlah sesuatu. Andai kata saat itu dia bangkrut atau berakhir dengan menyedihkan, setidaknya Mark itu bekerja sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi, persetan bodoh amat lah. Dia juga memutuskan untuk membangun sebuah blog tentang kehidupan. Dan ya, saat ini Mark Manson adalah seorang blogger kenamaan dengan berjuta-juta pembaca dan tinggal di New York. Jadi awalnya dia menggunakan prinsip lakukanlah sesuatu. Ini deh, kalau di Indonesia itu ada sebuah tagline yang sangat terkenal. Kalian pasti tahu ini. Mulai aja dulu, ntar pasti juga ada jalan. Tahu kan maksudnya? Nah, yang kita pelajari keempat dari buku ini adalah tentang waktu, juga soal titik balik. Nah, ide besar berikutnya yang kita pahami dari buku ini adalah hidup itu sangat pendek. Waktu yang kita miliki itu sangat-sangat terbatas. Oleh karenanya, jangan sia-siakan menjalani hidup orang lain dan jangan pula terpengaruh dari pendapat-pendapat orang yang akan mengalahkan suara hati kita sendiri. Mark di sini selalu mengatakan, memberikan atensi itu juga ada batasnya. Dan yang paling penting, kalau kita sudah tahu waktu kita itu sangat terbatas, jadi ya kita harus tahu nih dan mulai memikirkan titik balik apa yang akan kita capai dan yang akan kita inginkan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah memiliki keberanian dan selalu mengikuti kata hati serta intuisi yang kita miliki sendiri. Nah, itu yang terjadi di buku satu ini. Jadi kesimpulan besarnya dari buku yang ditulis oleh Mark Manson ini, intinya itu adalah membantu kita untuk berpikir mana yang paling penting dan mana yang tidak penting dalam hidup kita ini. Artinya, kita bisa saja kelelahan dan tidak mampu kalau semuanya hal itu harus kita pikirkan dan semuanya kita anggap penting. Gini deh, ada hal yang memang harus kita jalani yang mana kita sebut sebagai sebuah proses dari apa yang kita lakukan. Ada hal yang memang sedari awal kita anggap sangat-sangat penting. Dan ada pula hal yang kita seharusnya itu katakan
bodoh amat lah. Tujuannya itu sebenarnya cuma satu kok, yaitu pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang lebih baik. Cuman itu sih. Oke, sekian dulu review singkat dari Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya dari Mark Manson. Jadi ya, rekomendasikan ke teman-teman kita supaya teman-teman kita itu juga sama-sama mau membaca dan menambah wawasan kita tentang public figure lainnya. Jadi gini dah, secanggih-canggihnya sebuah teknologi, buku itu selalu memiliki tempat tersendiri bagi para penikmatnya. Setuju nggak? Oke, siap.